Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dengan kasih sayangnya, kita masih diberi nikmat yang tak terhitung. Nikmat iman yang menjaga hati kita tetap bertauhid, nikmat Islam yang membimbing langkah kita di tengah gelapnya dunia, nikmat sehat yang menopang tubuh ini untuk terus bergerak, serta nikmat waktu luang yang tak semua orang miliki. Shalawat dan salam, semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita. Nabi Muhammad, manusia agung yang telah menuntun umat ini dari zaman kebodohan menuju cahaya ilmu dan iman, kepada keluarga, beliau, para sahabat, dan kita semua yang terus berusaha istiqamah di jalan kebaikan hingga akhir hayat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, coba kita renungkan sejenak. Pernahkah Anda berada di titik terendah dalam hidup? Saat isi dompet hanya tinggal recehan, rekening bank nyaris kosong, dan dapur nyaris tak berasap. Saat usaha yang dirintis dengan keringat dan air mata, tiba-tiba macet tak bergerak, dan hutang semakin menumpuk dari hari ke hari. Saat kita merasa sudah berjuang sekuat tenaga, bekerja dari pagi hingga malam, mencari peluang ke sana kemari, namun tetap saja pintu rezeki seperti tertutup rapat. Di saat seperti itu, banyak di antara kita yang mulai merasa putus asa, bahkan ada yang mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, di mana pertolongan-Mu?" Saudaraku, jangan pernah putus harapan dari rahmat Allah. Karena justru di saat kita berada pada titik nol, itulah saat yang paling tepat untuk kembali kepadanya dengan sepenuh hati. Hari ini izinkan saya berbagi sebuah amalan sederhana namun luar biasa. Membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali, khususnya di malam Jumat. Amalan ringan ini, jika dilakukan dengan keyakinan, keikhlasan, dan istiqamah, insya Allah dapat membuka pintu rezeki yang selama ini tertutup. Karena keajaiban dalam hidup bukan selalu datang dari hal yang besar, tetapi seringkali tersembunyi dalam amalan yang tampak kecil, namun dilakukan dengan iman yang besar. Saudaraku yang dirahmati Allah, surah Al-Ikhlas adalah satu di antara surah-surah pendek dalam Al-Quran. Hanya 4 ayat. Mungkin hanya butuh beberapa detik untuk membacanya. Namun jangan tertipu oleh ukurannya. Di balik singkatnya lafaz, terkandung makna yang luar biasa, besar. Surah ini adalah inti dari seluruh ajaran Islam, yakni tauhid, mengesahkan Allah dalam segala hal. Allah berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad." Ayat ini menegaskan bahwa Allah Maha Esa, tempat bergantung segala makhluk, tidak beranak dan tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Ini adalah definisi paling murni tentang Allah, yang wajib diyakini oleh setiap Muslim dengan penuh keimanan. Rasulullah menyampaikan dalam banyak hadits bahwa surah Al-Ikhlas memiliki keutamaan yang luar biasa. Dalam salah satu hadits riwayat Bukhari, Rasulullah bersabda, "Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sesungguhnya surat ini benar-benar sebanding dengan sepertiga Al-Quran." Bayangkan, hanya dengan membaca satu surat pendek ini, kita bisa mendapat pahala setara membaca sepertiga dari seluruh Al-Quran. Mengapa begitu besar nilainya? Karena seluruh isi Al-Quran pada dasarnya berputar pada 3 pokok: tauhid, keesaan Allah, syariat, hukum, dan kisah-kisah umat terdahulu. Maka ketika seseorang membaca surah Al-Ikhlas dengan penuh pemahaman dan keyakinan, ia sedang menyentuh inti dari Al-Quran itu sendiri. Lebih dari sekadar pahala, surah Al-Ikhlas juga menyimpan kekuatan spiritual yang luar biasa. Dalam berbagai kisah syahih para sahabat Nabi, ada yang senantiasa membaca surah Al-Ikhlas dalam setiap rakaat salatnya. Ketika ditanya mengapa, ia menjawab, "Karena aku mencintainya." Maka Rasulullah bersabda, "Kecintaanmu terhadap surat itu akan memasukkanmu ke dalam surga." Hadis riwayat Bukhari. Tahukah Anda bahwa membaca surah Al-Ikhlas bukan hanya soal keutamaan akhirat,
Banyak orang telah membuktikan bahwa membaca surat ini secara rutin, terutama 41 kali di malam Jumat, telah menjadi wasilah terbukanya pintu-pintu rezeki, pertolongan yang tak disangka, dan solusi dari berbagai kesulitan. Mengapa bisa demikian? Karena tauhid adalah fondasi doa yang paling kokoh. Saat kita menyebut Allah itu Esa, tempat bergantung segala sesuatu, maka kita sedang mengakui bahwa hanya Allah tempat harapan dan solusi. Ketika kita membaca surah Al-Ikhlas dengan keimanan, sesungguhnya kita sedang mengetuk pintu langit. Kita sedang berserah diri kepada Allah, menyatakan secara tulus bahwa hanya kepadanya kita menggantungkan nasib dan masa depan. Dan bukankah Allah berjanji dalam Al-Quran, barang siapa bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Quran Surah At-Talaq ayat 3. Itulah mengapa surat ini menjadi salah satu kunci spiritual dalam meraih pertolongan dan keberkahan hidup. Jangan pernah remehkan amalan kecil yang dilakukan dengan hati yang besar. Membaca surah Al-Ikhlas 41 kali bukan sekadar ritual kosong, tetapi ladang energi ruhani yang bisa mengubah hidup kita secara perlahan namun pasti. Dalam dunia yang penuh ketidakpastian, di tengah usaha yang tak kunjung berhasil, surah Al-Ikhlas adalah sumber kekuatan batin yang menenangkan dan membuka jalan. Bukan karena keajaiban kata-katanya, tapi karena kekuatan iman di balik amalan itu. Saudaraku yang dirahmati Allah, seringkali kita mendengar kisah-kisah keajaiban, tetapi ada yang ragu. Benarkah bisa terjadi? Hari ini saya tidak akan membacakan dongeng. Saya ingin berbagi sebuah kisah nyata. Terjadi pada seorang hamba Allah yang pernah berada di titik terendah dalam hidupnya. Bukan orang kaya, bukan ustaz besar, bukan pula orang yang dekat dengan kekuasaan. Ia adalah orang biasa, seperti kita, yang pernah tak punya uang sama sekali. Kondisinya waktu itu sangat berat. Usaha kecil-kecilan yang ia jalankan gulung tikar. Rumah hampir disita karena menunggak cicilan berbulan-bulan. Anak-anaknya terpaksa berhenti sekolah karena biaya tak terbayar. Ia merasa dunia runtuh di hadapannya. Mau kerja, tidak ada modal. Mau pinjam, tidak ada yang mau memberi. Semua pintu seperti tertutup. Ia hidup dalam tekanan ekonomi dan batin yang luar biasa. Suatu hari, dalam keputusasaan, ia mendatangi seorang guru ngaji di masjid dekat rumahnya. Dengan suara gemetar dan mata yang berkaca-kaca, ia berkata, "Pak Ustadz, saya sudah tidak tahu harus bagaimana lagi." Sang Ustadz tersenyum lembut dan hanya berkata satu kalimat, "Coba kamu baca surah Al-Ikhlas 41 kali tiap malam Jumat. Minta kepada Allah dengan penuh yakin." Ia sempat ragu. Dalam hatinya timbul tanya, apa mungkin hanya membaca surat pendek itu bisa mengubah hidupku? Tapi karena sudah tidak punya pilihan, karena segalanya sudah hancur, ia pun mencobanya. Malam Jumat itu, setelah maghrib, ia mengambil air wudhu. Ia duduk di sudut kamar dengan lampu temaram dan mulai membaca Qul huwallahu ahad satu persatu dengan hati yang basah oleh air mata. Malam itu, ia tak hanya membaca dengan lisan, tapi dengan seluruh jiwanya. Setiap kali menyebut nama Allah, ia seperti mengadukan semua kesedihannya. Setelah selesai 41 kali, ia menengadahkan tangan dan berdoa, "Ya Allah, hamba tidak punya apa-apa lagi selain Engkau. Tolonglah hamba." Ia terus mengamalkannya setiap malam Jumat, tanpa putus, tanpa keluhan. Hatinya mulai tenang, walau keadaan belum langsung berubah. Namun subhanallah, keajaiban Allah mulai tampak perlahan. Minggu kedua, seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun hilang kabar, tiba-tiba menghubunginya. Temannya itu sedang mencari partner bisnis kecil dan teringat padanya. Lalu disusul datangnya peluang-peluang lain. Ia seperti ditarik keluar dari lubang kesempitan. Satu persatu utangnya mulai lunas. Kehidupan yang semula gelap gulita, perlahan mulai diterangi cahaya harapan. Dalam waktu beberapa bulan, ia sudah mulai bangkit. Bisnisnya berkembang, bahkan lebih maju dari sebelumnya. Rumah yang hampir disita kini lunas, anaknya kembali sekolah,
Dan kini, beberapa tahun kemudian, ia telah menjadi seorang pengusaha sukses. Ia punya beberapa cabang usaha. Rumahnya besar dan nyaman. Mobilnya berganti, hartanya berlimpah. Tapi satu hal yang tak berubah, ia tetap membaca surah Al-Ikhlas 41 kali setiap malam Jumat. Ia berkata kepada murid-muridnya kini, jangan remehkan bacaan ringan yang kita baca dengan hati yang berat. Karena Allah itu maha melihat dan maha menjawab setiap permohonan hambanya. Inilah bukti bahwa amalan kecil dengan keyakinan besar bisa membuka pintu-pintu rezeki yang tertutup. Maka, jangan berhenti berharap. Jangan berhenti mengetuk. Mungkin hari ini belum terbuka, tapi bisa jadi besok pintu langit terbuka lebar untuk kita. Amin. Saudaraku yang dirahmati Allah, setelah mendengar tentang fadilah surah Al-Ikhlas dan kisah nyata keajaibannya, mungkin di hati kita muncul niat untuk mengamalkannya. Alhamdulillah, niat itu adalah langkah pertama yang sangat penting. Karena keajaiban tidak datang dari lafaz bacaan semata, tetapi dari ketulusan niat dan keyakinan penuh kepada Allah. Maka, jika Anda ingin mencoba amalan ini, lakukan dengan adab dan tata cara yang baik, sebagaimana diajarkan oleh para ulama dan orang-orang syalih. Langkah pertama adalah bersuci, yaitu berwudu terlebih dahulu. Karena saat kita hendak bermunajat kepada Allah, hendaknya kita dalam keadaan suci lahir dan batin. Wudu bukan hanya membersihkan anggota tubuh, tapi juga menyucikan niat dan pikiran. Hadirkan rasa bahwa kita sedang mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah, bukan hanya membaca sekadar bacaan. Jika memungkinkan, lakukan sholat hajat 2 rakaat. Waktu terbaik adalah setelah sholat maghrib atau setelah isya di malam Jumat. Dalam sujud terakhir, panjatkan doa dan hajat kita kepada Allah. Salat ini adalah bentuk kesungguhan kita bahwa kita benar-benar memohon bantuannya. Tidak wajib, tapi sangat dianjurkan. Ini seperti mengetuk pintu sebelum meminta masuk ke rumah seseorang yang mulia. Setelah sholat hajat atau setelah berwudu, duduk dengan tenang dan khusyuk. Cari tempat yang tenang, jauh dari gangguan. Boleh di kamar, di musola, atau tempat apapun yang mendukung kekhusyukan. Lalu bacalah surah Al-Ikhlas sebanyak 41 kali. Jangan terburu-buru. Bacalah dengan pelan, tenang, penuh penghayatan, dan penuh keyakinan bahwa setiap ayat yang keluar dari lisan kita sedang naik ke langit, mengetuk pintu rahmatnya. Saat membaca, hadirkan keyakinan yang kuat dalam hati bahwa "So tidak bahwa Esti Maha Kaya Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dialah satu-satunya pemberi rezeki, pembuka jalan, dan pengangkat derajat." Jangan biarkan lisan membaca tapi hati kosong. Amalan ini akan berbuah jika dilakukan dengan hati yang hidup dan penuh pengharapan. Sebut nama Allah dengan cinta, bukan hanya sebagai rutinitas. Setelah selesai membaca 41 kali, angkat tangan dan berdoalah sepenuh hati. Sampaikan semua keluh kesah, semua masalah yang sedang dihadapi, tentang usaha yang seret, utang yang menumpuk, pekerjaan yang tak kunjung datang, rumah tangga yang retak, atau kesehatan yang terganggu. Sebutkan dengan jelas, seakan-akan Allah duduk di depan kita dan sedang mendengarkan satu persatu isi hati kita. Tangisilah jika perlu, karena doa yang keluar dari hati yang hancur seringkali lebih cepat sampai ke langit. Amalan ini hendaknya dilakukan secara rutin setiap malam Jumat, bukan sekali lalu berhenti. Karena dalam istiqomah ada kekuatan. Jangan tunda-tunda, jangan lewati malam Jumat dengan sia-sia. Walau kita sibuk, sempatkan waktu khusus, walau hanya 15 menit. Karena siapa tahu, di malam Jumat yang ketiga atau kelima, pintu rezeki yang selama ini terkunci akan terbuka lebar. Dan kita akan menjadi saksi sendiri atas keajaiban dari nama-nama Allah yang kita sebut dalam surah Al-Ikhlas. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Sesungguhnya keberhasilan dari amalan membaca surah Al-Ikhlas 41 kali atau amalan apapun dalam Islam bukan semata karena jumlahnya, bukan karena rutinitas luarnya, tetapi karena apa yang tersembunyi di balik amalan itu, keikhlasan dan istiqomah. Dua kunci inilah yang menjadi sebab utama Allah membukakan pintu rezeki dan pertolongan dari arah yang tidak disangka-sangka. Ikhlas artinya melakukannya karena Allah semata, bukan karena ingin pamer, bukan karena ikut-ikutan, apalagi karena ingin membuktikan bahwa kita bisa kaya dengan cepat. Amalan yang dilakukan dengan ikhlas, walau ringan, bisa melampaui amalan besar yang dilakukan karena ria. Allah tidak melihat banyaknya bacaan kita, tapi melihat hati kita saat melafalkannya. Lalu setelah ikhlas, datanglah istiqomah. Ini adalah kualitas yang sangat berat, namun sangat mulia. Istiqomah artinya terus-menerus melakukannya, tidak bosan, tidak putus di tengah jalan, walaupun belum langsung terlihat hasilnya. Sebagian orang baru 3 kali mengamalkan, sudah berkata, "Mana rezekinya?" Padahal mungkin Allah sedang menguji kesungguhan dan kesabaran kita. Ingatlah, Allah Maha mengetahui kapan waktu terbaik untuk memberi. Kadang kita merasa ini saatnya, padahal Allah tahu kita belum siap. Maka Allah tunda agar kita lebih siap menerima nikmatnya. Dan ketika waktunya tiba, nikmat itu datang begitu deras, hingga kita sendiri tak menyangka. Seperti firman-Nya dalam Quran Surah At-Talaq ayat 2-3. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ayat ini bukan hanya sekadar motivasi, tapi janji Allah. Dan janji Allah tidak pernah meleset. Tapi ingat, janji itu untuk siapa? Bukan untuk orang yang hanya berharap instan, tapi untuk orang yang bertakwa, yang terus menjaga keimanan dan amalnya, bahkan saat sedang kesulitan. Jika kita sabar dan yakin, maka pertolongan Allah itu pasti datang. Banyak orang gagal bukan karena kurang doa, tapi karena kurang sabar dan tidak istiqomah. Mereka menyerah di langkah ke-10, padahal pintu rezeki sedang dibuka di langkah ke-11. Mereka tinggalkan amalan karena merasa bosan, padahal Allah sedang menurunkan berkahnya. Maka, jangan berhenti hanya karena belum terlihat hasilnya. Karena bisa jadi Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar dari yang kita minta. Kita harus yakin bahwa rezeki bukan hanya uang. Rezeki itu bisa berupa ketenangan hati, kesehatan, tubuh, keluarga yang harmonis, atau bahkan dijauhkan dari musibah. Maka saat kita istiqomah dalam amalan, sekalipun belum kaya raya, mungkin Allah telah memberi rezeki dalam bentuk lain yang lebih berharga. Dan jika kita terus ikhlas dan istiqomah, maka harta pun akan mengikuti kita, bukan kita yang mengejar-ngejar harta. Hadirin sekalian, mari kita tanamkan dalam hati, saya akan terus berdoa, beramal, dan bertawakal. Bukan karena saya ingin cepat kaya, tapi karena saya ingin dicintai oleh Allah. Jika kita mencintai Allah lewat amalan sederhana yang istiqomah, niscaya Allah akan mencintai kita dan melimpahkan rezekinya dari arah yang tak terduga. Dan itulah keberhasilan sejati, saudaraku. Kalau hari ini engkau sedang berada di titik nol, saat dompet kosong, pikiran penuh beban, dan hati serasa sesak, ketahuilah bahwa engkau tidak sendiri. Banyak yang pernah mengalami hal yang sama. Tapi bedanya, ada yang memilih untuk menyerah, dan ada pula yang memilih untuk berdiri kembali dengan membawa Allah di hatinya. Maka pilihlah untuk bangkit, jangan putus asa. Jangan biarkan rasa lelah dan kecewa membuat kita jauh dari Allah. Justru, saat semua pintu di dunia tertutup, itulah saat terbaik untuk mengetuk pintu langit. Ingatlah, Allah tidak pernah tidur. Allah tahu semua air mata yang kau tahan, semua kesabaran yang kau sembunyikan, dan setiap doa yang kau bisikkan meski orang lain tak mendengarnya. Jadikanlah malam Jumat sebagai titik balik hidup Anda. Tidak perlu amalan berat, tidak perlu biaya besar. Mulailah dari yang sederhana. Duduk tenang, ambil wudhu, lalu bacalah surah Al-Ikhlas
kali. Jangan hanya dengan lisan, tapi juga dengan hati dan keyakinan. Seolah engkau sedang mengadu kepada Allah, "Ya Rab, aku tak punya siapa-siapa selain Engkau." Lakukan dengan konsisten setiap malam Jumat, tanpa putus. Walaupun belum ada perubahan hari ini, yakinlah bahwa langit sedang mempersiapkan sesuatu untukmu. Barangkali bukan besok, bukan lusa, tapi bila waktunya tiba, kau akan menangis bahagia dan berkata, "Ya Allah, ini semua karena Engkau." Mari kita bangkit bersama, bukan hanya untuk menjadi kaya di dunia, tetapi juga untuk menjadi hamba yang bersyukur, yang diberi keberkahan rezeki dan ketenangan jiwa. Karena apa artinya kekayaan jika hati gelisah? Apa artinya harta melimpah jika hidup jauh dari rahmat Allah? Amalan surah Al-Ikhlas ini bukan jimat, bukan mantra pengganda uang, tapi ia adalah panggilan untuk mendekatkan diri kepada Yang Maha Esa. Ketika hati kembali kepada Allah, maka seluruh urusan dunia akan kembali mengikuti. Ketika Allah ridha, dunia dan akhirat akan ikut tenang. Maka jangan remehkan amalan kecil ini. Amalan yang kecil tapi dilakukan dengan sungguh-sungguh, istiqamah dan penuh cinta kepada Allah bisa membuka pintu besar dalam hidup kita. Bukan hanya pintu rezeki tapi juga pintu pertolongan, pintu hidayah, dan pintu kebahagiaan yang hakiki. Dan bukankah itu yang kita semua dambakan? Semoga Allah menerima amal kita, mengabulkan hajat kita, membukakan pintu rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan menuntun kita menuju kehidupan yang berkah di dunia, serta keselamatan di akhirat. Amin. Ya Rabbal Alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.